Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Spot 65 ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pengapian ya. Nah, ini adalah pengapian motor Alfa. Kan untuk CDI ya, pengapiannya originalnya itu beda ya. Untuk soket-soketnya, kaki-kakinya beda. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu ya dari urutan kabel-kabelnya ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang setia dari channel Spot 65. Ya, kebetulan kita lama ya nggak upload video, sudah hampir 2 tahunan karena kita juga ada kesibukan kerja ya. Jadi sekarang kita akan aktif kembali di YouTube ya, di Spot 65 tentunya ya. Jadi silakan buat teman-teman jangan lupa dukungannya ya. Teman-teman bisa bantu subscribe supaya channel Spot 65 ini terus berkembang tentunya ya. Jadi kita bisa saling sharing nantinya ya. Kemudian kita ini sedikit bahas mengenai motornya ya. Ini motor Alfa. Motor Alfa ini kita akan buat project ya. Kita akan buat sekencang mungkin ya. Jadi dengan catatan ini mesin masih standar, full standar. Ini cuma karbu kita kemarin ganti pakai Fish Air ya, karena kita main di 500 meteran ya. Spek bisa dibilang spek San Mori ya. Ini dipakai untuk kerek-kerekan lah. Nanti kita eksperimen karena pesaing-pesaingnya ini, lawan-lawannya nanti kita ketemu di Matic, kemudian Bebek 130 Batak sama VCR nanti ya. Nanti makanya teman-teman ikutin terus, nanti kita akan tes untuk top speednya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi kita ini sedang eksperimen ya. Eksperimen untuk pengapiannya, untuk pengapian dari Fish Air ini ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat ya, ini ada 2 buah CDI ya. Ini masih hidup semua ya, masih fungsi semua. Nah, ini CDI yang pertama yaitu CDI dari Suzuki RC Tornado sama ya. Tapi ini CDI-nya imitasi ya, atau KW. Kemudian yang kedua kita pakai CDI Mochin ya, atau motor Cina ya, sejenis Honda Grand Supra itu sama seperti ini. Nah, kita eksperimen menggunakan 2 buah CD ini. Nanti untuk hasilnya seperti apa nanti kita buatkan videonya ya. Nanti biar teman-teman tahu sendiri. Untuk CDI Suzuki RC100 Tornado ini bisa top speednya sampai berapa, nanti kita tes. Dan kemudian untuk CDI Mochin ini, motor Cina atau Grand sama, nanti top speednya berapa nanti ketahuan juga, tapi kita bahas di video selanjutnya. Kita sekarang fokus di jalur-jalur kabelnya ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang ya, CDI Mochin ini ya, caranya cukup simpel ya. Jadi teman-teman cari jalur-jalurnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat soketnya ya.
Kita mulai dari spool ya, api spool warna hitam strip merah ya, hitam strip merah masuk ke merah ya, bisa dilihat masuk ke merah, nah, itu artinya ada di nomor 1 2 3 4 5. Jadi nomor 4, soket nomor 4. Ini hitungannya seperti ini, 1 ini 1 2 putih 3 merah 4 5 kuning ya. Ini merah untuk api spool ya. Dan kita lagi bawah. Kemudian ini adalah pulser ya, ini pulser. Kita masuk ke bukan pulser, ini ground ya. Nah, ini ground masuk ke nomor 1 ya. Kalau teman-teman nggak tahu, ground itu adalah massa itu yang ke body, itu ada di nomor 1 ya. Nah, kemudian yang kedua, kita urut warna biru. Yang ini adalah pulser ya, ini pulser. Ini nanti ada rahasianya, nanti kita bahas di belakangan ya. Nah, kemudian untuk nomor 3 ini adalah kunci kontak. Nanti kita pasang kunci kontak ke sini. Ini kunci kontak ya. Kemudian yang kelima yaitu ke kuil. Nah, ini masuk kuil, ini yang 5 ya. Jadi sesimpel itu. Nah, kemudian teman-teman mau pasang CD ini, teman-teman disarankan untuk ikut mengganti pulsernya. Kalau bisa pulsernya juga pakai pulser yang sejenis AC, karena ini CDI arus AC. Nah, kalau bisa pakai yang arus AC juga. Nah, tapi saya ini pakai pulser punyanya DC ya. Saya pakai pasang punyanya Krypton, Jupiter kalau nggak salah ya, ya. Nah, saya nggak pakai pulser Jupiter. Setelah dipasang di sini ya memang ada perbedaan ya. Perbedaan kalau pulsernya itu pakai yang punyanya AC, misalkan contohnya VCR lah ya, itu lebih besar apinya, tenaganya lebih dapat. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nanti kita rubah lah, kalau misalkan ini kurang maksimal lagi, nanti kita ganti pulsernya ya supaya lebih maksimal. Oke, teman-teman pasti penasaran kan seperti apa karakternya, seperti apa hasilnya setelah pakai ini ya. Saya jamin motor Alfa teman-teman yang loyo, kan motor Alfa ini terkenal loyo, tidak bertenaga ya. Dijamin langsung performanya naik. Ganti CDI Grand ataupun CDI Suzuki RC 100% naik, meningkat ya. Oke, kita sedikit review untuk motornya. Ini motornya serba standar masih. Ini motornya masih serba standar ya. Nanti kita akan buat sekencang mungkin. Kita nanti ketemu herekan, main sama Matic, main sama BB4 tak 130 maksimal. Nanti kita main. Ini piston oblak sudah ya. Ini pistonnya udah oblak, udah bocor lah kompresinya, tapi kita tetap pakai dulu ya, supaya kita tahu gimana nanti mesinnya maksimalnya ya. Nah, ini maksimalnya seperti apa dengan kondisi piston kompresi bocor sudah lobok ya. Nah, kemudian untuk knalpot standar. Nah, ini knalpot masih standar, nanti kita eksperimen ya seperti apa hasilnya. Kemarin kita sudah sempat coba ya, main herekan ya, untuk 400-500 meter untuk main sama Matic ya, bisa di depan
ya. Di depan ini Matic Honda ya, Matic Honda Yamaha, main sama Matic di depan ya. CC maksimal 180 untuk Matic di wilayah kita 180. Alhamdulillah ini di depan, tapi saya masih kurang puas, makanya saya mau ngoprek lagi nanti ya. Ini piston masih standar, nantilah kita bongkar, kita buatkan videonya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita cukup bahas mengenai CDI ini dulu. Jadi buat teman-teman yang punya motor Alfa, simak video ini ya, jangan sampai di skip. Jadi jangan dijual motornya juga. Kalau teman-teman nonton video ini pasti pengen nyoba pakai CDI ini ya. Saya jamin tenaganya ini bukan tipuan untuk video YouTube, bukan. Kalau nggak percaya silahkan coba pakai CDI Mochin atau Grand atau RC, silahkan coba, langsung coba pasang. Kemudian untuk magnetnya ini memang ada perubahan, nantilah kita buat tutorialnya atau kita buka seperti apa penampakan magnetnya ya. Makanya kalau punya motor Alfa jangan dijual. Silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai, ikutin cara-caranya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, tulis di kolom komentar, kita akan diskusi bareng di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.